Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara sahabat semuanya, pada video kita kali ini kita akan membacakan sebuah kisah atau cerita atau tarikh atau riwayat seorang wali Allah, yaitu Datu Daha Nagara, wali yang dari negara Kalimantan Selatan ya. Dimana video ini sambungan dari cerita video kita yang di atas kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kekuatan yang tersisa, Datu Daha Nagara bangkit dan berjalan menyisir pantai. Namun tiba-tiba pemandangannya terasa gelap. Dalam kebingungan seperti itu, tanpa terduga ia melihat cahaya terang benderang. Setelah cahaya itu menghilang, Datu Daha Nagara meneruskan menyisir pantai. Beberapa lama kemudian ia menemukan sejumlah makam yang sangat bersih. Dengan melihat sejumlah makam, ia berkeyakinan akan segera menemukan perkampungan. Namun setelah hampir setengah hari mengelilingi permakaman tersebut, ia tidak menemukan perkampungan. Dengan penataan yang membuatnya limbung dan berusaha menoleh ke sana dan kemari. Dengan kepenatan atau kecapean yang membuatnya limbung, ia berusaha menoleh ke sana kemari. Tiba-tiba beliau melihat sosok manusia yang kelihatannya sudah mulai tua. Namun orang tersebut kelihatan masih gagah dan sangat berwibawa berjalan di hadapannya. Dengan tenaga yang masih tersisa, Datu Daha Nagara mengikuti orang tua yang berjalan tersebut untuk memohon pertolongan. Setelah lama berjalan mengikuti orang tersebut, ternyata orang tersebut berjalan menuju sebuah rumah yang sederhana, namun kelihatan sangat bersih dan indah. Sampai di rumah orang tua tersebut, Datu Daha mengucapkan salam. Setelah menjawab salam, si pemilik rumah mempersilahkan Datu Daha masuk. Dalam rumah tersebut, Datu Daha langsung memeluk orang tua tersebut. Setelah beristirahat sebentar, orang tua tersebut menanyakan kepada Datu Daha, setelah beristirahat sebentar, orang tua tersebut menanyakan kepada Datu Daha mengapa ia berada di daerah tersebut. Menjawab pertanyaan orang tua tersebut, Datu Daha menceritakan semua pengalaman selama dalam perjalanannya sampai akhirnya bertemu dengan orang tua tersebut. Dan Datu Daha menceritakan pula tujuannya ingin menunaikan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah. Orang tua itu dengan serius mendengarkan cerita Datu Daha. Kemudian Datu Daha menanyakan perihal kampung tersebut, nama dan negeri kampung itu. Mengapa yang dilihat di kampung ini hanya pemakaman dan tidak terdapat perumahan kecuali rumah orang tua tersebut. Orang tua itu menjelaskan kepada Datu Daha
bahwa di kampung ini tidak ada perumahan, sedangkan kuburan makam-makam yang ia lihat adalah makam orang-orang yang mati tenggelam di laut dan kemudian dimakamkan di sini. Mendengar penjelasan orang tua tersebut, Datu Daha gembira sekali. Ia yakin orang yang berada di hadapannya ini adalah Nabi Khidir. Apakah Tuhan adalah orang yang bernama Khidir alaihissalam? Datu Daha bertanya kepada orang tua tersebut. Benar, saya adalah Nabi Khidir alaihissalam, jawab orang tua itu. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerahnya sehingga mempertemukan hamba dengan Tuhan, dan Tuhan dapat menolong hamba ketika dalam kesulitan, kata Datu Daha dengan penuh haru. Setelah mengucapkan kata-kata syukur, Datu Daha langsung memeluk dan mencium Nabi Khidir alaihissalam. Bersyukurlah kepada Allah, karena memang tugasku menyelamatkan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah selamat. Dan tugasku pula untuk mengumpulkan semua orang-orang yang mati di laut untuk dimakamkan di tempat ini, kata Nabi Khidir alaihissalam. Datu Daha merasa yakin bahwa niatnya untuk mengerjakan ibadah haji akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara rendah dan sikap yang penuh hormat, Datu Daha memohon Nabi Khidir alaihissalam agar ia dapat membantunya untuk menunaikan niatnya. Insya Allah, dengan izin Allah, niat kamu ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji akan terkabul. Tetapi kamu harus menginap di sini dahulu selama 3 malam untuk menunggu hari Jumat tiba. Karena setiap hari Jumat biasanya ada seorang wali Allah, yaitu Abdus Samad, yang bergelar Datu Sanggul, yang tinggal di Kampung Muning Tatakan Rantau, Kalimantan Selatan. Karena setiap hari Jumat Datu Sanggul sholat di Masjid Nabawi, Madinah, atau sholat di Masjidil Haram di Mekkatul Mukarramah, kata Nabi Khidir dengan penuh wibawa. Mendengar keterangan Nabi Khidir alaihissalam, makin bertambah lagi rasa syukurnya, sebab di samping niatnya untuk menunaikan ibadah haji akan tercapai, ditambah lagi ia akan bertemu dengan seorang wali Allah yang juga satu negeri dengannya. Dan Datu Daha juga merasa bangga karena di negerinya sendiri terdapat seorang wali Allah, dan juga ia ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya yang bernama Abdus Samad atau Datu Sanggul tersebut. Meskipun Datu Daha hanya bermalam selama 3 malam di rumah Nabi Khidir alaihissalam, namun waktu yang sangat singkat itu tidak beliau sia-siakan untuk menuntut ilmu, bermacam-macam ilmu agama kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir orang yang tidak banyak bicara, ia hanya berbicara mengenai masalah agama. Itu pun kalau ditanyakan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.